Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita kembali beribadah pada Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Puaskan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya. Kita nyanyikan dari awal, kata-katanya Roh Kudus. Ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya
setiap doa kami, setiap kerinduan kami Tuhan, yang ingin berkumpul bersama-sama kembali beribadah di gerejamu ini Tuhan, di rumahmu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembahnya di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul beribadah kepadamu Tuhan. Meskipun kami terpisahkan oleh jarak Tuhan, satu dengan yang lainnya, tapi kami percaya Tuhan, hati kami bersatu di dalam Engkau Tuhan, di dalam muji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati acara ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, agar apa yang kami lakukan saat ini dapat berkenan di hadapan-Mu, dapat menyenangkan hati, dan dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, berkatilah setiap kami Tuhan, yang saat ini mengikuti acara ibadah ini Tuhan. Kiranya kami dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Dan bila ada saudara-saudara kami Tuhan yang belum ikut bersama-sama dengan kami beribadah dengan Engkau, kiranya Engkau yang mengetuk pintu hatinya Tuhan, agar mereka ikut bersama-sama dengan kami diselamatkan oleh-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk memuji dan bersama nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Yang percaya bersama kita katakan, amin. Mungkin saat-saat seperti ini, saat pandemi seperti ini, mungkin kita khawatir akan hari esok, akan hari ke depan. Tapi kita tidak boleh khawatir di dalam Tuhan, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang hidup, yang akan selalu menjaga hidup kita esok-esok sampai akhir hayat hidup kita. Kita mau berdiri, kita mau angkat pujian, sebab Yesus hidup. Ada hari esok. Hidup
Masih semangat puji nama Tuhan? Kita mau puji lagi nama Tuhan dengan lebih semangat lagi, karena kita memiliki Allah yang dahsyat.
ingin mengucapkan terima kasih Tuhan. Begitu banyak kebaikan dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Begitu banyak anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan kami bisa diangkat anak oleh Engkau Tuhan. Itu suatu anugerah Bapa. Haleluya. Ketika di dunia Tuhan, banyak Bapa yang meninggalkan anaknya. Tapi Engkau Bapa yang setia, takkan pernah meninggalkan anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami telah selesai menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati pendeta yang akan bawakan firman. Kiranya Engkau yang memakai mulut lidah bibirnya Tuhan, agar apa yang dia perkatakan semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Agar dia juga dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada kami semua jemaat-jemaat. Tuhan, berikan juga hikmat kepada kami Tuhan, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat menyimpannya dalam hati kami dan pikiran kami, dan kami bisa merenungkan dan melakukannya setiap hari Tuhan. Kiranya setiap benih firman yang taburkan dalam hati kami dapat bertumbuh berbuah lebat Tuhan. Hidup kami bahkan bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi terang dan garam dimanapun kami berada Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, jemaat Philadelphia Immanuel Cimahi. Sungguh merupakan suatu kehormatan buat saya untuk dapat kembali dipercaya oleh Tuhan lewat Bapak dan Ibu Gembala, juga Pendeta Daniel Gunawan, untuk saya membagikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian pada hari ini. Kita yakin dan percaya saudara-saudara, sekalipun saat ini kita bertemu secara virtual, secara online, tetapi kita yakin dan percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka pada saat ini juga Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, dan Tuhan siap untuk memberkati kita, menguatkan kita melalui hari-hari yang semakin jahat ini, saudara-saudara ya. Puji Tuhan, kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya akan bagikan kepada kita dari Ulangan pasalnya yang ke-11. Ulangan pasalnya yang ke-11, saya akan baca dari ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Ulangan pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-10 sampai 13, demikian firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun anggur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita sudah sampai di bulan yang kedua tahun 2021. Dan di tahun 2021 ini sebetulnya kita mengharapkan sesuatu yang baik. Kita mengharapkan keadaan ekonomi, keadaan politik yang lebih baik, saudara-saudara. Tetapi
memasuki tahun 2021 sampai bulan kedua ini, kita seperti memasuki satu wilayah yang baru. Wilayah yang masih gelap buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita berharap ada kisi-kisi yang baik. Kita berharap ada tanda-tanda yang baik waktu kita masuk ke tahun 2021. Tetapi yang kita lihat, yang kita dengar, justru bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan, saudara-saudara. Kita berharap ada sesuatu yang baik, tetapi baru saja kita masuk ke tahun 2021, yang kita dengar ada pesawat Sriwijaya Air yang jatuh. Gak lama setelah itu, ada peristiwa Talaut dan Sulawesi Utara gempa. Belum lama lagi selesai, Merapi meletus. Belum lama lagi selesai, ada lagi bencana alam yang terjadi. Belum lama setelah itu, ada lagi kita dengar Jakarta lagi kebanjiran lagi. Ada berbagai berita-berita yang membuat kita memasuki tahun yang sepertinya gelap, semakin gelap. Sepertinya semakin susah, saudara-saudara. Seolah semua itu membuat kita melihat tahun ini adalah tahun yang bakal jadi seperti tahun kemarin. Atau bahkan mungkin lebih parah dari tahun kemarin. Tahun kemarin sudah cukup kita dengan peristiwa COVID-19. COVID-19 yang membuat kita semua harus ada di rumah. Tetapi tahun 2021 kita berharap itu selesai di tahun ini. Tetapi kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Justru yang ada di awal tahun kita dengar justru ada makin banyak lagi daerah-daerah yang menjadi zona merah, bahkan zona hitam. Kita berharap sesuatu yang baik, tetapi yang kita dengar, yang kita lihat adalah sesuatu yang buruk, saudara-saudara. Tetapi pada pagi hari ini, firman Tuhan datang kepada kita. Mungkin keadaan memang tidak membaik. Mungkin betul berita-berita yang disampaikan, yang disimpulkan oleh para ahli-ahli. Kita bicara ahli-ahli nih, saudara-saudara. Orang-orang yang sudah paham betul tentang ekonomi, paham betul tentang politik. Dan mereka berkata bahwa tahun 2021, bagi perekonomian Indonesia, bahkan bagi perekonomian dunia, justru semakin memburuk. Ahli-ahli mengatakan seperti itu. Tetapi kita mau dengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Bersama Tuhan, kita akan memasuki ayat yang ke-12 mengatakan, suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Mata Tuhan Allahmu akan mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ada mata Tuhan yang mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Sekalipun sepertinya gelap, sekalipun sepertinya tidak mungkin untuk kita lewati. Tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa. Mata Tuhan Allahmu akan mengawasi kehidupan kita dari awal sampai akhir tahun. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan di awal, yang kita lihat, yang kita dengar adalah sesuatu yang nggak mengenakan kita. Dan pertanyaan yang sama dipertanyakan juga kepada bangsa Israel pada waktu itu. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan akan mengawasi mereka dari awal sampai akhir tahun. Mereka akan memasuki tempat yang enak, tempat yang hebat, tempat yang luar biasa. Ada penyertaan Tuhan. Tapi yang terjadi apa, saudara-saudara? Bangsa Israel harus muter-muter di padang gurun selama 40 tahun. 40 tahun lamanya bangsa Israel harus muter-muter di padang gurun. Janji yang dikabarkan pada hari ini adalah janji yang membuat bangsa Israel muter 40 tahun lamanya. Pertanyaannya, apa penyebabnya? Apakah janji itu gagal? Apakah janji itu nggak cukup kuasanya? Mari kita lihat bersama Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, saudara-saudara. Saya akan bacakan Bilangan pasal yang ke-13
Saya akan bacakan dari ayat yang ke-30 sampai 32. Ini yang menjadi penyebabnya. Saya bacakan ayat 30 sampai 32, demikian firman Tuhan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya." Saudara, apa yang sebenarnya terjadi? Betul, mereka akan masuk ke dalam satu negeri yang orang-orangnya gagah perkasa. Betul, mereka akan masuk ke satu negeri yang bangsanya, yang orang-orang penduduknya tidak pernah kalah di dalam berperang. Tetapi ada firman Tuhan yang disampaikan lewat Kaleb. Ada firman Tuhan yang disampaikan lewat Kaleb. Apa itu? Betul, ada orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Tetapi Kaleb bilang apa? Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb menyampaikan firman, Kaleb menyampaikan perkataan iman bahwa walaupun bangsa itu besar, walaupun bangsa itu sulit untuk dikalahkan, tetapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa melewatinya. Firman itu adalah firman yang menguatkan. Tetapi saudara-saudara, kata-kata dari 10 pengintai yang lain membuat bangsa Israel ketakutan. Bangsa Israel takut dan mereka mulai bilang, "Nggak mungkin Tuhan. Nggak mungkin. Udahlah. Nggak usah masuk ke situ lah. Nggak usah aneh-aneh lah." Dan apa yang terjadi? Tuhan marah. Bangsa ini telah melihat kemuliaan Tuhan sepanjang mereka berada di padang gurun. Ada tiang awan, ada tiang api yang berjalan bersama-sama dengan mereka. Bangsa ini sudah melihat bagaimana Tuhan membelah laut Teberau menjadi 2. Bangsa ini sudah melihat bagaimana Tuhan menghanyutkan bangsa Mesir yang mencoba untuk menyerang mereka. Tetapi ternyata bangsa ini masih ketakutan. Padahal ada janji firman. Ada janji yang bilang bahwa mereka akan masuk ke negeri itu. Nah, akhirnya Tuhan menghukum mereka, muter di padang gurun selama 40 tahun. Padahal apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang sebetulnya terjadi? Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Ini yang terjadi pada waktu Yosua, 40 tahun kemudian, Yosua mengirimkan orang-orang untuk pergi ke Kanaan, saudara-saudara. Yosua pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah." Apa yang terjadi kepada bangsa Kanaan? Apa yang terjadi pada waktu bangsa Israel mengirimkan 12 pengintai ke orang-orang Kanaan? Yang terjadi adalah firman Tuhan sudah digenapi. Kenapa saya katakan firman Tuhan sudah digenapi? Pada waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, sebetulnya yang terjadi apa? Apa yang Rahab katakan pada waktu ada dua orang pengintai sampai ke tempatnya? Dia sudah bilang, waktu itu, waktu kalian datang keluar dari Mesir, kami sudah dengar bagaimana Tuhan membelah laut Teberau. Kami sudah dengar bagaimana penyertaan Tuhan waktu kalian berperang melawan Sihon dan Og. Dan kami sudah gemetar. Seandainya saja orang Israel mengikuti kata-kata Kaleb dan langsung masuk ke Kanaan, maka apa yang terjadi? Orang-orang Kanaan sudah gemetar. Orang-orang Kanaan sudah ketakutan menghadapi bangsa ini. Janji Tuhan sudah digenapi bahkan sebelum bangsa Israel masuk ke Kanaan.
firman itu sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Bahkan sebelum bangsa Israel kelihatan di Kanaan, Kanaan sudah dipenuhi dengan ketakutan. Karena mereka mendengar penyertaan Tuhan atas bangsa Israel. Tapi sekali lagi pertanyaannya, kenapa bangsa Israel gagal masuk Kanaan pada kesempatan pertama? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka memilih untuk mendengar kabar busuk. Maaf, ini yang firman Tuhan katakan. Tetapi mereka memilih untuk mendengar kabar busuk yang disampaikan oleh 10 orang pengintai. Mereka tidak dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka lebih memilih untuk mereka mendengarkan kabar busuk yang disampaikan oleh 10 orang pengintai yang lain. Saudara-saudara, jangan sampai seharusnya kita sudah mencapai kemenangan itu. Seharusnya kita sudah sampai di garis di mana Tuhan memuliakan kita. Tetapi karena keraguan kita, karena kebimbangan kita, dan yang terpenting karena ketidakpercayaan kita, kita harus muter-muter di padang gurun. Muter-muter. Nggak sampai-sampai kepada kemenangan itu. Yang salah siapa? Tuhankah yang salah? Kemenangan itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti. Tapi sekali lagi justru yang membuat janji itu tertunda adalah ketidakpercayaan kita. Betul, tahun 2021 adalah tahun yang bakal menjadi tahun yang berat. Kita sudah mengalami 2 bulan pertama berat. Dan kita mungkin akan bilang nanti ke depan sana berat. Betul berat. Betul ada banyak halangan yang menanti. Betul ada banyak kesusahan-kesusahan di tahun 2021. Betul ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa tahun 2021 akan menjadi perekonomian yang semakin terpuruk. COVID-19 tidak akan selesai di tahun 2021. Tapi firman Tuhan bilang kepada kita pada saat ini, bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan membuat halangan itu menjadi berkat buat kita. Atau yang bahasa Mazmurnya mengatakan, Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Ada lawan di hadapan kita. Seharusnya kita gemetar, seharusnya kita berperang, seharusnya kita berdarah-darah. Tapi bersama dengan Tuhan, justru Dia menyediakan hidangan buat kita. Ada pesta buat kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan, tapi Tuhan yang akan membuat tantangan itu jadi keberuntungan buat kita. Dengan kata lain, Tuhan yang akan berperang ganti kita. Tapi sekali lagi, apakah kita mau mengandalkan Tuhan? Apakah kita mau sungguh-sungguh hanya berharap kepada Tuhan? Makanya waktu Yosua memimpin bangsa Israel masuk Kanaan 40 tahun kemudian, apa yang menjadi pesan Tuhan berulang-ulang. Yosua pasal yang pertama ayat yang 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, jangan tawar hati itu bisa diterjemahkan dengan jangan mau ditakutkan. Jangan mau ditakutkan oleh apapun juga. Ya, keadaan memang buruk. Ya, banyak cobaan akan menghadang. Tapi mari berjalan dengan Tuhan. Dan dengar sesungguhnya iblis sedang gemetar menghadapi saudara-saudara yang datang bersama-sama dengan Tuhan. Bukan karena kita dia gemetar, tapi kita sedang berjalan bersama dengan Allah segala Allah, Raja segala Raja. Betul, faktanya adalah tahun 2021 menjadi tahun yang diawali dengan berbagai kesusahan. Betul, tahun 2021 faktanya adalah para ahli bilang nanti akan terjadi seperti ini. Tetapi saudara-saudara, saya mau katakan, kita punya firman yang kualitasnya di atas fakta. Kita punya firman yang kualitasnya di atas fakta. Fakta bicara begini, tetapi firman itu bisa membalikkan fakta itu menjadi keberuntungan buat kita. Aminkan ini.
maka sesuatu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Keadaan memang buruk, cobaan memang datang menghadang, tapi mari berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita lagi ada di mobil, saudara-saudara, lagi pergi ke satu tempat, dan kita di stop oleh sekumpulan preman pasar, apakah kita akan ketakutan? Jawabannya tergantung, saudara-saudara. Kalau kita cuma sendiri, saya cuma sendiri, walaupun badannya besar, saudara-saudara, tetapi pasti akan ketakutan. Tapi kalau di dalam mobil saya berisi orang-orang yang gede-gede, ada 4 orang, 5 orang yang besar-besar bersama-sama dengan saya, maka saya akan berpikir, oke lah, 1 kali 2 tonjok, tapi bisa kelewat lah, bisa menang lah lawan mereka. Tapi kalau yang jalan dengan kita, yang jalan bersama-sama dengan saudara, adalah polisi bintang 3, jenderal, apakah kita masih akan takut? Kalau saya akan bilang, wah, salah cari orang. Cari masalah sama orang yang salah. Nanti lihat sebentar lagi, masuk penjara kalian semua. Kenapa? Orang yang ada bersama-sama dengan kita, jenderal, polisi bintang 3. Sadarkah kita bahwa kita sedang berjalan bersama Allah semesta alam? Sadarkah kita bahwa kita sedang berjalan bersama Panglima Bala Tentara Tuhan? Tapi berapa sering kita nggak sadar itu? Seperti para murid waktu menghadapi badai, ada Yesus di situ. Tuhan ada di situ. Mereka membangunkan Yesus. Tapi Yesus marah. Kenapa? Mereka membangunkan Yesus dengan seperti orang yang tidak memiliki iman. Guru bangun, kita binasa. Guru bangun, kita binasa. Seperti orang yang tidak memiliki iman. Berapa sering kita juga melakukan hal yang sama. Kita menghadapi sesuatu masalah dan kita bilang, mati aku. Kenapa? Saya sering mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Kalau kita menghadapi sesuatu dan kita bilang, mati aku. Iya, mati, saudara-saudara. Sadar dulu bahwa kita berjalan dengan Allah itu sendiri. Pencipta alam semesta. Kalau kita sadari itu, maka apapun yang terjadi di depan nanti, kita akan bilang, saya punya Allah. Saya punya Tuhan yang sanggup untuk menolong saya. Tuhan yang menjaga saya dari awal sampai akhir tahun. Dan kita pegang janji itu. Kita percaya sama janji itu. Ada satu pribadi yang selalu bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dan di dalam kamusnya dia, tidak ada itu yang namanya mustahil. Tidak ada yang namanya kata mustahil. Jadilah seperti Maria. Pada waktu perjamuan di Kana, ada orang yang menikah di Kana. Maria sebagai orang yang bertanggung jawab atas anggur di sana. Dia mulai kehabisan anggur. Dan dia datang kepada Yesus. Maria tahu benar kepada siapa dia datang. Maria yakin benar seperti apa kuasa yang Yesus miliki. Maka dari itu apa yang Maria katakan? Mereka kehabisan anggur. Dia serahkan itu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Apa yang Maria lakukan? Dia pergi. Seolah-olah dia ambil masalahnya, dia serahkan kepada Tuhan Yesus. Ini milik Tuhan. Masalah ini saya nggak mau tahu lagi. Tuhan yang tanggung semua. Demikian hebat Maria. Sehingga apa yang terjadi? Mujizat pertama terjadi pada waktu itu. Kenapa? Ada orang yang berharap penuh kepada Tuhan. Maria nggak bilang, mau apa engkau daripadaku? Waktu Yesus menjawab, mau apa engkau daripadaku ibu? Waktuku belum tiba. Oh, jadi gimana dong Tuhan? Aduh, kayak gimana ya? Enggak. Maria yakin benar kuasa apa yang dimiliki Yesus. Dan dia sungguh-sungguh taruh
kekhawatirannya, taruh bebannya, taruh masalahnya di kaki Yesus. Dia bilang sama pegawai-pegawai, apapun yang dia suruh kamu buat, perbuatlah itu. Kita siap untuk menerima janji Tuhan. Apapun yang engkau suruh saya kerjakan, saya akan kerjakan. Kenapa? Saya tahu benar seperti apa kuasamu terjadi. Saya tahu benar seperti apa Tuhan bekerja. Dan Tuhan pasti bekerja untuk kebaikan saya. Maka dari itu berjalanlah bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini. Terima berkat-berkat yang luar biasa. Penyertaannya akan membuat kita melewati waktu-waktu yang susah. Mungkin ada banyak waktu susah. Mungkin ada persoalan-persoalan. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa berjalan dengan Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan buat kita. Jangan takut karena ada mata Tuhan yang selalu mengawasi kita dari awal hingga akhir tahun. Nah, sekali lagi, dari sisi mana engkau melihat tahun ini? Kalau engkau melihat tahun ini dari sisi manusia, maka seperti 10 pengintai yang tadi saya katakan, maka engkau akan melihat, wah, banyak sekali masalah. Tahun ini sudah diawali dengan masalah. Tahun ini sampai ke bulannya yang kedua masih penuh dengan masalah, maka nanti pasti akan banyak masalah. Sisi manusia bilang seperti itu. Tetapi sisi Tuhan, sisi iman mengatakan, masalah boleh terjadi, persoalan boleh datang, tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti sanggup melewatinya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yosua dan Kaleb melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Apa yang mereka lihat? Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kalau kita melihat dari sisi manusia, kita akan capek, saudara-saudara. Kalau kita pegang sesuatu, pegang ini selama 1 menit, maka kita biasa aja. Tapi kalau kita pegang ini 1 jam, mulai berasa kesemutan, saudara-saudara. Kalau kita pegang ini 1 hari, kayak gini terus, maka kita akan mati rasa. Kalau diterusin sampai berhari-hari, kayak begini terus, kita akan lumpuh, saudara-saudara. Bukan karena barangnya semakin berat, tetapi karena semakin lama kita pegang, semakin terasa berat. Demikian juga dengan masalah kita. Waktu kita pikirkan terus itu masalah, pikirkan terus, maka yang terjadi apa? Otak kita capek. Pikiran kita jadi semakin lama semakin lelah, semakin lemah. Tapi serahkan itu kepada Tuhan dan biarkan Dia bertindak. Bukan kebetulan Alkitab kita mencatat ada 365 kali kata jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Dengan bekal ini, kita ambil setiap hari satu. Kita menjalani tahun 2021 dengan tidak gentar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup untuk memenuhi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Percaya itu, maka sesuatu yang besar pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan, semoga kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Asalkan kita mau percaya, kita mau pegang dengan iman janji-janji Tuhan itu, maka janji itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan Tuhan akan menolong kita untuk melewati tahun 2021 dengan kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian, kami memuji kebesaran.
Tuhan, Kau yang ajaib, Kau yang penuh kuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus buat kesempatan ibadah yang Kau berikan dalam hidup kami pada hari ini, yang sungguh sangat memberkati hidup kami. Kami hari ini ditegur oleh firman-Mu, kami hari ini diajar oleh firman-Mu Tuhan. Ampuni seringkali kami masih khawatir, seringkali kami masih takut Tuhan. Tapi firman-Mu siang hari ini menasehati kami untuk percaya, untuk kuat, untuk teguh berdiri Tuhan di atas kebenaran firman-Mu. Yakin akan semua janji-Mu Tuhan, bahwa apa yang Kau janjikan pasti akan digenapi dalam kehidupan kami. Bahwa ada janji penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan-Mu ini ya Tuhan dalam hati pikiran kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Ariel Masih, yang Kau yang memberkatinya dalam segenap pelayanannya, dimanapun dia melayani, penggembalaannya Engkau berkati ya Tuhan. Juga untuk keluarganya, anak istrinya, semuanya dalam penyertaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kesehatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah online ini. Biarlah seminggu ke depan hidup kami selalu ada dalam pimpinan perlindungan-Mu, selalu dalam tangan-Mu yang ajaib, yang sempurna, yang akan memberkati apapun yang kami kerjakan dan usahakan. Dimanapun kami berada, segala hal yang kami kerjakan akan dibuat berhasil, sebab Engkau Allah yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, jika ada jemaat-jemaat yang sedang saat ini mengalami kemunduran rohani, Kamu bangkitkan kembali Tuhan, dan Kamu bawa kembali Tuhan hati mereka yang menyala-nyala untuk bersama-sama beribadah bersama kami ya Tuhan. Yang sedang dalam pergumulan ekonomi, masalah rumah tangga, saat ini Kau menjamah Tuhan atas setiap mereka ya Tuhan. Boleh percaya, boleh tetap mengenalkan Engkau, dan kami percaya ada pemulihan dalam Engkau, ada jalan keluar ya Tuhan. Yang sedang dalam masalah sakit penyakit, saat ini hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan di dalam nama-Mu. Kami percaya, kami imani itu Tuhan. Semua jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ada dalam kesehatan-Mu yang sempurna, dalam perlindungan-Mu yang sempurna, dan dijauhkan dari segala pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga terus Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami, dan juga seluruh pengerja, seluruh anak-anak Tuhan, hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Kau memberkatinya Tuhan. Berkati kami semua dalam damai sejahtera-Mu, dalam kekuatan, dalam kesehatan yang Kau berikan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berdoa juga terus bagi bangsa dan negara kami dan kota di mana kami tinggal. Biar damai sejahtera-Mu turun atas negara bangsa kami, atas kota kami ini ya Tuhan. Dan Kau yang akan mengangkat segala pandemi COVID-19 ini beserta seluruh dampaknya, dan memberikan kami kembali kehidupan yang normal. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu. Kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Katakan amin untuk setiap berkat yang Kau terima. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, kebahagiaan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu berlimpah-limpah dalam hidup-Mu. Karena itu, hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.